Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah ini melalui live streaming yang ada di rumah, saya menyapa Ibu Saudara shalom. Semuanya shalom. Saya percaya semua kita yang hadir pada pagi hari ini kita merindukan kasih Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari tundukkan hati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh datang di tempat ini umat-umatmu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi tempat ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, ketika kami mau menunjukkan hadirat Tuhan, ada oknum-oknum yang tidak senang ada ibadah di tempat ini. Untuk itu Tuhan Yesus, kami bersepakat bersatu hati di tempat ini. Kami tolak, hancurkan, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa hadirat Tuhan yang senantiasa memenuhi tempat ini, menutup bungkus ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu hadirat Tuhan melingkupi hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. So
Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Aba Bapa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu bagi kami. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, teramat baik bagi kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, setiap kami yang sakit disembuhkan, dan setiap kami yang memiliki kepada Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Bapa. Dan saat ini kami mau lebih lagi melompat bagi nama Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang mau bersuka cita bersama dengan saya. Katakan haleluya. Menyapa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita memuji Tuhan pada hari ini. Untuk itu mari kita bersuka cita. Haleluya. Sampai tepuk tangan kepada Tuhan. kita tinggikan. Amin.
Bagi petugas dipersilahkan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, Tuhan kami yang ajaib, terima kasih Tuhan kami boleh memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh bergiring bagi Engkau ya Aba Bapa. Itu semua karena kasih bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi kepada-Mu Tuhan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan yang limpahkan bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Baik dalam studi, dalam pekerjaan, di dalam nama Yesus, di dalam usaha Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, bersama kita katakan amin. God.
sesungguhnya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di ibadah yang kami laksanakan pada hari ini Tuhan. Di hari kudus-Mu ini kami mau melatih diri kami untuk beribadah. Kami mau serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Tanpa Tuhan kami tidak mampu, tanpa Tuhan kami tidak kuat. Kekuatan kami sesungguhnya hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami bersyukur karena kami boleh ibadah di tempat ini Tuhan. Apapun keadaan kondisi kami hari-hari ini, tetapi kami mau katakan sukacita kami bukan diukur oleh keadaan yang kami alami Tuhan, tetapi sukacita kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Kami mau memandang kepada Raja kami, Tuhan kami yang kami sembah, yang sanggup menolong kami di dalam keterpurukan kami Tuhan. Ampuni dosa kami, pelanggaran kami Tuhan. Kami tahu sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Tetapi yang menjadi pemisah antara kami dengan Allah kami adalah segala kejahatan kami. Yang membuat Allah menyembunyikan diri terhadap kami adalah segala dosa kami. Pada saat ini Tuhan, kami jemaat-jemaat-Mu, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni pelanggaran kami Tuhan. Sucikan, layakkan, kuduskan hidup kami. Biarlah kami, ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Bapa. Kami angkat tangan kami Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan berkat yang terbaik atas Indonesia. Diberkatilah Indonesia, dipulihkanlah Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keadaan Indonesia saat ini, kami percaya sesungguhnya tangan Tuhan sedang merendah, tangan Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, iman kami, apapun keadaan bangsa kami, semua atas seizin Engkau ya Aba ya Bapa. Berkati pemimpin kami, berkati seluruh jajarannya Tuhan, seluruh rakyat Indonesia diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat para tim medis yang sedang berjuang untuk menangani pasien COVID ya Tuhan. Engkau bersama dengan mereka Bapa. Engkau tahu kesungguhan mereka, Engkau tahu jerih lelah mereka Tuhan, bahkan pengorbanan mereka. Bapa, kami minta pemeliharaan Tuhan atas seluruh tim medis di bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tangan Tuhan menolong setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat kota kami, kota Gunung Sitoli, Pulau Nias, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dilepaskan dari segala serangan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh bangsa kami Tuhan, yang hari ini sedang melaksanakan ibadah, baik itu yang sudah mulai ibadah di gereja Tuhan, ataupun beribadah secara live streaming di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan, sesungguhnya hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Sesungguhnya gereja itu adalah kami sendiri. Kami adalah bait Allah, di mana umat-Mu berkumpul, di situ Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati gereja-gereja, biarlah Tuhan berkenan atas gereja-gereja-Mu. Kami tolak segala perpecahan antar gereja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Makasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan bertambah-tambahkan bagi setiap kami yang memberi dengan sukacita. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, beracara Tuhan atas setiap kami pada saat ini. Biarlah firman yang diberitakan adalah firman yang berasal daripada Engkau. Kami percaya bahwa firman Allah itu meneguhkan kami. Firman Allah mengandung janji, bahkan otoritas Allah itu yang mengubahkan keadaan kami hari-hari ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi lebih dahsyat dan luar biasa. Engkau pakai Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu.
semuanya Tuhan tidak kurang, tidak lebih, berasal daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan telah memberikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang berbicara atas setiap kami. Mari berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami ada, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Baik, shalom bagi kita semua. Shalom. Lagi shalom. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, shalom. Puji nama Tuhan, kita hari ini diberikan oleh Tuhan kesempatan kita boleh bersama-sama beribadah. Baik Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun kita yang sudah memberikan kesempatan waktu kita bayar harga datang di tempat ini. Amin. Pada hari ini kita akan buka kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-58. Sekali lagi 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-58. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Ada 2 ayat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa terpujilah Allah kita, syukur kepada Allah kita. Kenapa? Karena Dia telah memberikan kita kemenangan. Sesungguhnya kita orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang sudah mengalami kemenangan. Amin. Amin. Ketika kita percaya kepada Yesus, di situ Tuhan memberikan kita kemenangan dalam hidup kita. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia adalah pribadi yang sudah menang. Ya. Bapak Ibu Saudara, seharusnya neraka, ya, seharusnya neraka itu diciptakan bukan untuk manusia. Ya. Itu tersedia khusus untuk iblis dan malaikat-malaikat pengikutnya. Mari kita buka di dalam Matius pasal 25. Di situ menjelaskan bahwa neraka itu sebenarnya untuk iblis, untuk Lucifer. Ya. Kita buka dalam Matius pasal 25 ayat 41. Ya, kita akan baca bersama-sama. Ini sudah disediakan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan Dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Menyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, menyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Sebenarnya manusia tidak diperuntukkan untuk ke neraka. Manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dibuang ke neraka. Tetapi perhatikan, ketika iblis dibuang dari sorga,
Iblis tidak mau sendiri di neraka. Dia menunjukkan pemberontakannya di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Dia menyesatkan manusia ciptaan Tuhan. Iblis tahu bahwa sesungguhnya Allah begitu mengasihi manusia, ya, sehingga apa? Dia tunjukkan pemberontakannya. Kalau aku nggak bisa melawan Tuhan, aku bisa menyesatkan manusia. Aku bisa merusak manusia. Iblis menunjukkan bahwa dia betul-betul memberontak kepada Tuhan dengan cara apa? Dia menyesatkan saudara dan saya. Supaya apa? Dibawa ke neraka. Coba bayangkan, orang yang kita sayangi, pribadi yang kita sayangi, ya, dibuang. Kira-kira sakit gak? Sakit. Perasaan Tuhan juga seperti itu. Ketika manusia yang seharusnya diperuntukkan untuk kemuliaan Tuhan, tapi apa? Iblis merusaknya, iblis menyesatkannya apa? Hati Tuhan sakit. Tuhan tidak rela. Tuhan tidak mau saudara dan saya disesatkan oleh si iblis. Karena apa? Kita diciptakan bukan untuk neraka. Amin. Amin. Kita harus sadar ini, kita harus tahu ini, bahwa saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan bukan supaya dibuang ke neraka, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi inilah siasat iblis. Ya. Ini cara iblis menyesatkan manusia memberontak kepada Allah dengan cara apa? Dia berusaha dengan cara-cara yang baik. Ya. Dia berusaha dengan cara-cara yang manis, ya. Dengan berbagai cara dia merusak pola pikir manusia. Dia mengajak manusia apa? Untuk memberontak kepada Tuhan. Ya. Iblis mengajak manusia supaya apa? Manusia memberontak kepada penciptanya sendiri. Ya. Dia mau ada temannya di neraka. Tapi saya percaya, kita yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya, oleh karena Allah mengasihi saudara dan saya, oleh karena Allah mengasihi kita manusia, sebagai orang yang mengasihi kita, sebagai pribadi yang punya kasih, tentunya hati ini tidak rela, betul? Ketika orang yang kita kasihi, pribadi yang kita kasihi tiba-tiba diperlakukan, disesatkan, diajar ke hal-hal yang tidak baik, kalau kita sebagai orang tua dengan anak pasti kita tidak rela. Kita pasti menggunakan segala cara bagaimana supaya mungkin anak kita, orang yang kita sayang, bisa kembali ke jalan yang benar. Tuhan juga seperti itu. Ketika manusia disesatkan oleh iblis, ya, sesungguhnya Tuhan tidak mau tinggal diam. Tuhan tidak mau melihat-lihat saja, dibiarkan begitu saja, enggak. Yohanes 3 ayat 16, kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Manusia tidak diperuntukkan untuk binasa. Amin. Amin. Manusia diperuntukkan supaya apa? Beroleh hidup yang kekal. Supaya manusia memperoleh kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Yes. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya diciptakan, kita harus tahu itu, bahwa kita tidak diciptakan untuk diperhamba oleh dosa, oleh iblis, tapi kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya Tuhan langsung ambil alih. Tuhan tahu manusia tidak punya kemampuan untuk melawan iblis. Manusia tidak punya kekuatan untuk melawan, untuk lepas daripada apa? Jerat si iblis. Makanya apa? Tuhan ambil alih. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya ketika orang
percaya kepada Yesus itu lepas daripada ikatan kuasa iblis. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa terbebas dari kuasa iblis. Makanya Tuhan mau ambil alih. Yang harusnya kita ini adalah dihukum. Tuh. Kita ini dihukum karena dosa kita, pelanggaran kita. Kita memberontak sama seperti iblis, dihukum di neraka. Tapi ingat, kasih Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Amin. Itu yang membuat kita bisa menang. Yang sesungguhnya kita diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, ya, yang kita peroleh adalah kemenangan. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi, 1 Korintus pasal 15 ayat 57 tadi dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Kita tentunya menjadi orang-orang yang paling beruntung. Amin. Orang-orang yang paling beruntung karena apa? Kita mengalami kemenangan bukan karena kekuatan kita sendiri. Alkitab mencatat bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Haleluya. Ayat berapa itu ya? Kita lebih dari orang-orang yang menang. Ya, di dalam Roma pasal 8 ada satu ayatnya dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa dikatakan lebih daripada pemenang, Bapak Ibu Saudara? Karena bukan kita yang babak belur, tapi kita yang menang. Luar biasa. Pernah lihat pemain bola bersorak-sorak, penontonnya bersorak-sorak? Kalau pemenangnya udah mati-matian lari-lari di lapangan, pemainnya lari-lari di lapangan, tapi apa? Penontonnya gol. Haleluya. Yes. Wah. Kita seperti itu. Yesus pasang badan untuk melawan iblis. Yesus pasang badan untuk apa? Menghadapi siasat maut. Maut tidak bisa menguasainya, maut tidak bisa mengalahkannya. Siapa yang menang? Kita. Amin. Kita yang menang. Ya. Kita diberikan kemenangan. Yang aturannya kita yang harusnya melawan, mungkin kita yang babak belur. Tapi apa? Yesus pasang badan supaya apa? Saudara dan saya menang. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diberikan kemenangan. Ketika kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, maka apa? Iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Katakan, iblis tidak berkuasa atas hidupku. Iblis tidak berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kita lebih dari orang-orang yang sudah menang. Kita lebih daripada pemenang. Lalu apakah hanya sampai di situ, Bapak Ibu? Ketika Tuhan kasih kita kemenangan, apakah usaha kita hanya sampai di situ saja? Ternyata tidak. Coba perhatikan pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di 1 Korintus pasal 15 tadi, ayat yang ke-58. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Artinya apa? Kalau kamu sudah diberikan kemenangan, firman Tuhan katakan, kamu harus bisa berdiri teguh. Amin. Tidak goyah lagi, tidak dipermain-mainkan lagi oleh iblis. Amin. Amin. Kalau kamu sudah diberikan kemenangan secara cuma-cuma, diberikan hadiah secara cuma-cuma, firman Tuhan katakan kamu harus bisa berdiri teguh. Jangan goyah lagi, jangan suka diobok-obok
oleh iblis. Jangan suka dipermainkan oleh iblis. Tuhan mau kita berdiri teguh. Amin. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa bertahan di dalam kemenangan kita? Hati-hati loh. Iblis bisa ambil alih. Ya, kalau kita nggak mempertahankan apa yang kita miliki. Kemenangan itu kan pemberian Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan kepada kita, berarti apa? Jangan izinkan orang lain mengambilnya daripada. Jangan izinkan apa yang sudah diberikan kepadamu diambil oleh iblis. Iblis bisa ambil kembali kalau kita bermain-main. Ya. Kalau Tuhan menghadiahkan kita kemenangan, berarti apa? Karena kemenangan itu perlu kita pertahankan. Amin. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita. Ada 3 hal bagaimana kita bisa mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan kasih. Yang pertama fokus kepada tujuan hidup. Kita buka di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 10. Boleh ditampilkan? Filipi pasal 3 ayat 10 dan kemudian ayat 13 sampai 14. Kita baca dulu ayat 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 13 sampai 14. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini Rasul Paulus berkata bahwa yang kulakukan adalah apa? Aku melupakan apa yang di belakangku. Dia melupakan apa yang dulunya menjadi kejahatan bagi dia. Yang dulunya dia berbuat jahat. Rasul Paulus berkata, aku melupakan itu semua. Dan apa? Dan berlari-lari kepada tujuan. Rasul Paulus berlari tidak tanpa tujuan. Amin. Seharusnya hidup kita sebagai orang percaya, kita harus punya tujuan hidup. Rasul Paulus tidak melayani mati-matian, didera, dipenjara, lalu dia nggak dapat apa-apa. Rasul Paulus punya tujuan. Dalam hidup ini dia mengerti bahwa begitu besarnya tujuan yang harus dia capai, begitu berharganya tujuan yang harus dia capai. Sehingga apa? Dia tahan dalam segala tantangan. Karena apa? Dia punya tujuan. Apa tujuannya? Memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, kehidupan yang kekal. Ada banyak orang tidak tahu tujuan hidupnya apa. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan, kita tidak diperuntukkan hanya untuk menikmati berkat-berkat dunia ini. Ada banyak orang berangkat pagi, capek, pulang malam. Setiap hari berulang seperti itu, tapi apa? Dia nggak tahu nanti mati mau kemana. Masuk surga atau masuk neraka. Banyak yang seperti itu. Kalau kita pikir-pikir Tuhan menciptakan kita, kita dilahirkan dari rahim orang tua kita. Kita hidup, kita sekolah. Pagi-pagi kalau ada sekolah ya, pagi-pagi udah wah mandi, capek-capek ya pergi tuntut ilmu apa. Nanti udah besar menikah. Nah, menikah ya. Setelah menikah cari menyenangkan hati keluarga, punya anak. Ya,
ya, punya anak, setelah punya anak, anak dinikahkan, punya cucu, ya, lalu apa? Hah? Mati. Kita harus tahu tujuan hidup kita. Kita ada di dunia ini apa? Ada banyak orang gak sadar dengan ini. Berangkat pagi dari rumah pulang malam, itu oke-oke saja. Tapi kalau kita nggak ngerti tujuan hidup kita, untuk apa kita mati-matian capek-capek? Ya. Ada banyak orang tidak kenal lelah. Hanya untuk apa? Perut. Betul? Ada banyak orang nggak tahu capek. Yang penting perut ini terisi. Ya. Tapi kalau untuk Tuhan ada banyak capek. Haleluya. Ya. Ada banyak orang kalau untuk Tuhan capek. Tapi kita nggak tahu sesungguhnya bahwa tujuan hidup kita yang paling utama adalah Tuhan. Amin. Tujuan kita diciptakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hanya perut terus yang kita pikirkan, Bapak Ibu, ya, nggak ada lagi untuk Tuhan. Ini kasihan sekali cara kita berpikir. Mari kita punya paradigma yang sama. Kita seperti Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang di belakangku. Aku berlari-lari dan berlari-lari mengejar tujuan. Kita yang ada di sini adalah orang-orang yang punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah Tuhan. Saya berdoa tujuan kita sama. Haleluya. Tujuan hidup kita adalah sama, Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, untuk apa kamu memperoleh dunia ini, tetapi kamu kehilangan nyawamu? Untuk apa kamu memperoleh semua apa yang di dunia ini, tetapi apa? Kamu kehilangan nyawamu. Markus 8. Markus pasal 8. Haleluya. Ayat firman Tuhan berkata begini. Untuk apa kamu memperoleh dunia ini tetapi kamu kehilangan nyawamu? Di dalam Markus 8 ayat? Iya, ayat 36. Markus pasal 8 ayat 36. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Anda banting tulang dari pagi sampai malam, cari apa? Isi perut. Cari apa? Untuk warisan sama anak-anak. Untuk diwariskan. Betul ya? Ada banyak orang kumpulkan duit banyak-banyak apa? Harap dan diriku ke dalam. Itu oke saja. Tapi ingat, jangan sampai hal itu membuat kita lupa dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita banting tulang untuk mencari kebutuhan hidup kita, tapi Tuhan kita lupakan. Apalagi kondisi pandemi ini. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Iya. Kita boleh berusaha kerja keras, silakan. Kalau Tuhan memberkati, berkenan atasnya, itu luar biasa, puji Tuhan. Tapi ingat, jangan lupa dengan yang memberi. Tujuan hidup kita bukan hanya untuk mengisi perut ini. Tujuan hidup kita bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi tujuan hidup kita sama seperti Rasul Paulus tadi. Tujuan hidupnya apa?
berlari-lari kepada tujuan, memperoleh hadiah surgawi, hidup yang kekal. Anda mati nanti, sudah capek-capek banting tulang seumur hidup, mati masuk neraka. Kasihan ya. Kasihan Bapak Ibu, ya. Untuk apa hidup kita ini? Manusia tidak diperuntukkan untuk neraka, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Harus punya tujuan hidup. Kita harus punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah Tuhan. Ya. Silakan Anda cari nafkah, banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu sah-sah saja. Tapi ingat, jangan sampai kita lupa apa tujuan hidup kita. Kalau kita tahu tujuan hidup kita, apapun keadaannya, apapun tantangan hidup, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penganiayaan, kesengsaraan, tidak ada yang bisa. Karena apa? Tujuan kita Yesus. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana tujuan hidup kita? Jangan-jangan kita sudah lupa dengan tujuan kita boleh ada. Jangan-jangan kita lupa dengan apa tujuan kita ada di dunia ini. Ya. Keadaan kondisi bisa membuat kita lupa dengan Tuhan. Tekanan bisa membuat kita lupa dengan Tuhan. Ekonomi bisa membuat kita lupa dengan Tuhan. Harta kita bisa membuat kita lupa dengan Tuhan. Bahkan jangan salah, harta bisa jadi berhala. Amin. Bukan harta yang mengatur hidup kita, tapi apa? Kita yang mengatur harta kita. Amin. Ya. Saya percaya bahwa kita yang ada di sini, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, tujuan hidup kita sama, adalah Yesus Kristus. Kalau Tuhan memanggil kita ketemu di surga. Amin Bapak Ibu. Hal yang pertama itu fokus kepada tujuan hidup. Yang kedua Bapak Ibu, ya, untuk kita bisa bertahan, mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan berikan, ya, kita harus menggunakan selengkap senjata Allah. Amin. Selengkap senjata Allah. Kenapa? Iblis itu tidak tinggal diam. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, ya, kalau semalam disampaikan di doa puasa, Yesus dicobai di padang gurun. Iblis itu tipenya begini, dia terus kasih percobaan, dia terus. Kalau dia merasa tidak mampu di situ, tunggu waktu yang tepat. Coba pada waktu Iblis datang kepada Yesus, berapa kali dia memberikan percobaan? 3 kali. Dia kasih pertama, Yesus tolak dengan firman Tuhan. Wah, luar biasa. Iblis nggak mau tinggal diam. Iblis itu juga berusaha supaya apa? Dia menang. Dia nggak mau lagi tunduk. Wah, yang kedua, kasih lagi pasti. Dia kasih lagi percobaan yang kedua. Tapi apa? Karena Yesus Tuhan itu anak Allah, ya, tidak bisa ditaklukkan oleh si iblis. Yang kedua, iblis nggak menyerah. Jangan ketika sekali Anda sebutkan firman Tuhan, Anda baru menganggap iblis langsung lari. Enggak. Ini udah 2 kali Yesus sebutkan firman Tuhan kepada iblis, iblisnya masih belum lari. Iblisnya masih terus coba. Ya kan? Pada waktu dicoba yang pertama, Yesus pakai firman Tuhan. Firman Tuhan dikasih, toh juga masih belum lari lagi. Masih ambil kesempatan dia kedua kali. Iblis coba lagi. Bukankah firman Tuhan berkata begini? Yesus pakai firman. Wah, saya pikir yang kedua kalinya iblisnya pergi, ternyata tidak. Dia masih coba lagi. Ya, dia kasih percobaan yang ketiga. Akhirnya apa?
iblis kapok juga. Ya. Iblis menyerah, tapi bukan menyerah tidak mau mencoba lagi. Alkitab mencatat iblis pergi meninggalkan Yesus dan mencari waktu yang baik. Iblis itu berusaha, sekalipun Anda sudah memegang yang namanya kemenangan itu sudah di tangan, dia juga tidak mau ya Anda menikmatinya. Dia mau Anda hidup di bawah kuasanya. Sehingga apa? Dia cari waktu yang baik bagi dia, menurut dia. Makanya apa? Sebagai orang yang percaya kepada Kristus yang telah diberikan kemenangan, mari kita perlengkapi diri kita dengan apa? Selengkap senjata. Selengkap senjata. Efesus 6 ayat 10. Ini wah, saya percaya ini sudah di luar kepala ini. Haleluya. Amin. Efesus 6 ayat 10. Ayat 10 dan 11. Ayat 10, 11, 12. Ya, ini temanya apanya? Kita baca bersama-sama ayat mulai dari ayat 10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tuhan katakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya apa? Kamu bisa bertahan melawan tipu muslihat. Tipu muslihat iblis itu Bapak Ibu bukan sesuatu yang kita sadari. Namanya aja tipu muslihat. Orang yang kena tipu pasti adalah orang yang tidak menyadarinya. Kalau Anda ditipu, Anda sadar, pasti Anda berkata, jangan. Dengan sadar pasti Anda akan menjawab jangan. Tapi ingat, iblis itu memakai tipu muslihat. Tidak kita sadari, kita pikir, oh enak sekali dunia ini, harta banyak, ya ada di NSP itu ya, uang banyak jangan diganggu dulu. Wah. Dia menawarkan berbagai cara, dia datang dengan cara-cara yang manis. Tidak selamanya iblis itu datang dengan cara-cara yang seram. Percaya? Iya. Kalau iblis datang kepada Daud, gimana caranya? Ditawarkan hal-hal yang kenikmatan dunia. Iya, tidak seram. Orang yang tidak tahu firman Allah, maka apa? Bisa digoda oleh iblis. Iblis datang kepada Kain pada waktu dia membunuh Habel. Dengan cara apa? Menggoda. Tawarkan yang enak-enak, yang manis. Iblis datang kepada Adam dan Hawa, ditawarkan buah. Oh, begini sebenarnya, begini Adam, Hawa. Ya. Tidak selamanya iblis itu datang pada wujud yang menyeramkan. Enggak. Apa itu? Ya. Iblis bisa menggunakan berbagai cara supaya apa? Kemenangan yang sudah di tangan kita direbutnya kembali. Supaya apa? Kita masuk neraka. Tapi ketika kita mempergunakan selengkap senjata Allah, ketika serangan iblis datang, kita sadar, kita tahu, hei iblis, kenyahlah engkau. Amin. Iya. Pergunakan selengkap senjata Allah. Ketika iblis berusaha mengajak kita memberontak kepada Tuhan, ya, pergunakan selengkap senjata Allah. Hari-hari ini saya mau katakan banyak cara iblis yang sedang menggoncang-goncang iman manusia. Menabur apa? Kekhawatiran,
pandemi ini. Ya, khawatir akan ekonomi, khawatir akan hari esok, khawatir masa depan pendidikan anak-anak. Ini yang mau ditabur oleh si iblis. Iblis menabur apa? Kesombongan, keangkuhan hidup, mementingkan diri sendiri, ego, roh perpecahan, iri hati. Ini yang ditaburnya dalam hati kita. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak bisa digoncang-goncang oleh iblis. Amin. Bagaimana caranya? Pergunakan selengkap senjata Allah. Kita baca ayat 13, Efesus 6 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, ayat 14. Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirakan keadilan, dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketapan keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini yang harus kita perlengkapi diri kita. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang memperlengkapi dirinya dengan senjata. Kalau Anda sedang menjaga, Anda ditempatkan sebagai security di bank, ya, tapi Anda nggak punya senjata, itu namanya mati konyol. Amin. Mati konyol. Ya. Kalau Anda disuruh jaga maling, tidak punya senjata, mau mati konyol, mending nggak usah. Ya. Kita adalah orang yang berjaga-jaga. Senjata kita selengkap senjata Allah. Wah, senjata Allah luar biasa loh. Ya, senjata Allah bukan hanya pedang biasa. Wah, enak gak dikasih senjata raja di atas segala raja? Diserahkan kepada kita, ini senjatamu. Wah, luar biasa. Dikasih kepercayaan pegang senjata Allah. Selengkap senjata Allah. Ya. Mari kita bangun diri kita. Kita perlengkapi diri kita dengan selengkap senjata Allah. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana kita bisa mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan berikan? Yaitu yang terakhir, hidup dalam firman Allah, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hidup dalam firman Allah, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita buka di dalam Yosua 23 ayat 6. Yosua 23 ayat 6, ini ayat yang terakhir. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Kuatkanlah benar-benar hatimu. Ini pesan Yosua kepada bangsa Israel ketika apa? Mereka sudah menang merebut tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu sudah milik mereka. Mereka sudah masuk di tanah Kanaan. Mereka sudah mendudukinya. Mereka sudah memperoleh kemenangan atasnya. Tapi ini pesan Yosua kepada mereka. Kuatkanlah benar-benar hatimu dan dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Supaya apa? Kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa kita perlu pelihara firman Tuhan dalam hidup kita? Karena firman ini adalah cerminan kita sebagai orang percaya. Ada banyak orang firman ini, kita dengar firman Tuhan dari gereja. Apa yang kita dapat di situ? Tapi mari Yosua berkata kepada bangsa Israel pada waktu itu, kalau kamu mau tanah yang sudah kamu dapatkan ini tidak diambil daripadamu,
dalam kebenaran firman Allah. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Karena Yosua tahu di dalam perjalanan bangsa Israel banyak yang membuat mereka untuk jauh dari Tuhan. Banyak yang membuat mereka untuk bisa memberontak kepada Tuhan. Makanya Yosua berkata, kasih pesan yang terakhir, ya, kuatkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan mau kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Amin. Kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Mari kita jadikan firman ini menjadi acuan hidup kita. Jangan situasi dan kondisi merubah keadaan kita. Ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, tidak nyaman di hati, pakai firman Tuhan. Supaya apa? Iblis tidak punya celah. Amin. Saya percaya kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bisa mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya oleh pertolongan Allah, pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menemukan kita setia sampai akhir. Kita sampai pada tujuan hidup kita, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan telah sediakan. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan kita boleh bangkit berdiri. Saatnya kita menutup ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah Engkau perdengarkan kepada kami di rumah-Mu di tempat ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, sesungguhnya apa tujuan kami boleh ada di dunia ini. Kami tidak diperuntukkan untuk dibinasakan. Manusia tidak diperuntukkan sedikit pun untuk dibinasakan. Itu adalah siasat iblis untuk merusak karya Allah di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, Engkau menyadarkan kami bahwa kami, tujuan hidup kami adalah Tuhan, untuk memperoleh hadiah di dalam Kristus Yesus, yaitu hidup yang kekal. Tolong kami Tuhan, kami boleh mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin hidup di dalam kebenaran firman Allah. Perlengkapi hidup kami dengan selengkap senjata Allah. Perlengkapi kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bahkan kami punya fokus, punya target dan punya tujuan hidup. Tidak hanya hidup begitu saja, tapi tujuan hidup kami adalah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sebelum kita pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan pulanglah dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih anugerah daripada Allah Bapa di surga turun berlimpah-limpah atas setiap kita. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan yang manis yang indah yang datangnya daripada Roh Kudus menjadi milik kepunyaan kita mulai pada saat ini, esok, bahkan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya menjemput saudara dan saya di awan-awan yang permai. Kita yang hari ini diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.